بسم الله. قال المؤلف مولانا الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن يوسف الهرري رحمه الله تعالى وروى dan telah meriwayatkan Muslimun oleh Imam Muslim fi sahihihi dalam kitab sahihnya, Al-Baihaqi dan oleh Imam Al-Baihaqi fi kitabil qadari dalam kitab Al-Qadar, an Abil Aswadi Ad-Du'ali dari Abil Aswad Ad-Du'ali, qala berkata ia, qala li telah berkata li bagiku, Imran ibn al-Husaini oleh Imran ibn al-Husain, ara'aita ma ya'malun nasul yawma, apakah melihat oleh engkau ma ya'malun nasu akan apa yang berbuat oleh orang-orang al-yawma pada hari ini, wa yaqdahuna fihi dan berusaha oleh mereka an-nas fihi di dalamnya, ma ya'mal asyai'un apakah sesuatu, qudiya alaihim telah ditetapkan, alaihim atas mereka, wa mawdu' dan telah terdahulu alaihim atas mereka, min qadarillah min qadarin dari qadar dari ketetapan Allah, qad sabaqa yang telah terdahulu, yang dimaksud ditetapkan oleh Allah secara azali, au fima yustaqbaluna bihi atau dalam apa yustaqbaluna dihadapkan terhadap mereka bihi dengannya ma, yang dimaksud apakah itu baharu bukan dengan ketentuan Allah, mimma atahum dari apa yang datang terhadap mereka bihi dengannya ma, nabiyuhum oleh nabi mereka, wa sabatatil hujjatu alaihim dan telah benar adanya hujjah alaihim atas mereka, yang dimaksud berikan jawaban kepadaku, kata Imran bin al-Husain kepada Abul Aswad terkait apa yang dikerjakan oleh orang-orang pada hari ini, saat ini, sekarang ini, apakah itu perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah pada azal, atau itu adalah perkara baharu yang Allah belum menetapkan suatu apapun terhadap mereka. Berikan jawaban kepadaku seperti apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah. Itu yang dimaksud mimma atahum nabiyuhum wa sabatatil hujjatu alaihim. Maksudnya berikan penjelasan terhadapku terkait perkara tersebut. Fakultu maka berkata aku. Siapa yang berkata? Abul Aswad Ad-Du'ali. Bal syai'un qudiya alaihim. Bahkan syai'un itu sesuatu, qudiya alaihim yang telah ditetapkan alaihim atas mereka, wa madha dan telah terdahulu yang dimaksud pada ilmu Allah dan ketentuannya alaihim atas mereka. Abul Aswad menjawab, itu semua dengan ketentuan Allah. Apapun yang terjadi, yang sudah dan yang sedang terjadi dengan ketentuan Allah, termasuk yang akan terjadi. Maksudnya begitu. Semua apapun yang terjadi pada alam ini dengan ketentuan Allah. Qala berkata Imran bin al-Husain atau berkata perawi hadis ini, faqala maka berkata oleh Imran bin al-Husain, afala yakunu zulman, apakah tidak menjadi kezaliman jika terjadi demikian itu, bukankah itu namanya zalim atau sebuah kezaliman? Qala berkata Abul Aswad, fafazi'tu min dzalika, maka kaget aku. Bahasa kita kaget, apa kaget? Terkejut aku min dzalika dari demikian itu. Itu pertanyaan faz'an syadidan dengan terkejut yang sangat. Wa qultu dan berkata olehku, kullu syai'in khalquhu. Abul Aswad menjawab, kullu syai'in segala sesuatu, khalquhu adalah ciptaan Allah, wa milku yadihi dan milik kuasaan Allah, milik Allah di bawah kekuasaannya dengan ciptaannya. Semua diciptakan oleh Allah, manusia dengan segala perbuatannya diciptakan Allah, termasuk balasannya daripada apa yang diperbuat oleh manusia, surga dan neraka dalam hal ini juga ciptaan Allah. La yus'alu, tidak ditanya dia Allah
amma yaf'aluh, tentang mengapa atau tentang apa yang ia perbuat, wahum, dan merekalah para makhluk, yus'alun, yang ditanya atau yang dimintai tanggung jawab. Allah tidak zalim, Allah berhak melakukan apapun atas para hambanya, karena semuanya milik Allah. Manusia milik Allah, surga dan neraka milik Allah. Allah berhak untuk melakukan apapun terhadap segala apapun yang dia kehendakinya, termasuk dalam hal ini apa yang diperbuat oleh manusia itu adalah ketentuan dan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah. Gitu. Itu jawaban siapa? Abul Aswad. Faqala berkata perawi hadis, faqala maka berkata Imran bin Al-Husain li bagiku, bagi Abul Aswad, yarhamukallah, semoga merahmati akan engkau oleh Allah. Inni sesungguhnya aku, kata Imran, sahabat Imran bin Al-Husain, sesungguhnya aku lam urid, tidak berkehendak olehku, bima sa'altuka, dengan apa yang bertanya olehku akan engkau, illa li ahriza aqlaka, kecuali untuk mengetes, menguji akalmu, akan akalmu. Inna rajulaini, kata Imran bin Al-Husain, lalu cerita dia, inna rajulaini, sesungguhnya dua orang laki-laki, min Muzainata, dari suku Muzainah atau kabilah Muzainah, ataya, datang keduanya, Rasulullah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata oleh keduanya, ar-rajulain, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita, apakah melihat oleh engkau, ma ya'malun nasu, apa yang berbuat oleh orang-orang al-yawma, hari ini, wa yaqdahuna fihi, dan berusaha oleh mereka, fihi, di dalamnya, ma ya'malu, di dalamnya ma, apa yang mereka perbuat, asyai'un, apakah sesuatu, qudiya alaihim, telah ditetapkan atas mereka, wa madha alaihim, dan telah terdahulu atas mereka, min qadarin, dari qadar Allah, artinya telah ditetapkan oleh Allah atas mereka, pada sabaqa, pada azal, ditetapkan oleh Allah pada azal, au fima yustaqbaluna bihi, atau dalam apa yang dihadapkan oleh mereka, bihi dengannya, ma, mimma atahum nabiyuhum, dari apa yang datang akan mereka, bihi dengannya, ma, nabiyuhum, oleh nabi mereka, wasabatatil hujjatu alaihim, dan telah benar adanya hujjah atas mereka. Yang dimaksud itu, maksudnya berikan jawaban terhadap kami. Dua orang laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah, berikan jawaban terhadap kami seperti apa yang ditetapkan oleh Rasulullah, oleh engkau wahai Rasulullah. Faqala, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal syai'un, tetapi itu sesuatu, qudiya alaihim, yang telah ditetapkan, alaihim, atas mereka, wa maudha, dan telah terdahulu, alaihim, atas mereka. Yang dimaksud dalam ilmu Allah dan dalam ketetapan darinya, itu semua ditetapkan pada azal, azali, tanpa permulaan, telah ditetapkan oleh Allah dengan sifat takdirnya. Wa misdaqu dzalika, dan pembenaran akan demikian itu, qaulullahi, oleh firman Allah Ta'ala, tabaraka wa ta'ala, wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa, wa nafsin, dan demi jiwa, dan zat yang menciptakannya, wa ma sawwaha, dan demi jiwa, dan zat yang menciptakannya, akan jiwa, dan demi apa yang menciptakan oleh Allah, yang dimaksud sawwaha, menciptakan akan itu nafas, fa'alhamaha, maka mengilhamkan oleh Allah, ha, akan jiwa, fujuraha, akan kefasikannya, wa taqwaha, dan takwanya itu jiwa. Nah, kesimpulan hadis ini yang dimaksud bahwa segala apapun yang terjadi, termasuk kejadian pada hari ini, apa yang diperbuat oleh manusia, misalkan berkumpulnya kita saat ini pada jam ini dengan jumlah sekian di tempat ini, itu semuanya dengan
qada dan qadar Allah, bimasyiatihi qadaihi wa qadarihi wa ilmihi al-azali, dan dengan ilmunya yang azali. Allah telah menetapkan itu, termasuk segala apa yang sudah terjadi dan bahkan segala apa yang akan terjadi. Jadi mutlak, hadis ini memberikan pemahaman bahwa segala apapun yang terjadi pada alam ini adalah dengan ketetapan dari Allah. Termasuk dalam hal ini adalah kebaikan dan keburukan. Tidak hanya kebaikan saja, termasuk keburukan, kejadiannya dengan ketetapan dan ketentuan dari Allah. Al-qada artinya al-khalq, penciptaan. Al-qadar artinya tadbir, pengaturan atau ketetapan. Jadi segala sesuatu dengan diciptakan oleh Allah dan dengan ditentukan olehnya, termasuk keburukan, keimanan dan kekufuran, termasuk ketaatan, kesalehan, kemaksiatan, kefasikan, itu semua dengan ketentuan Allah dan dengan ciptaan darinya serta dengan ilmunya. Hadis ini memberikan pemahaman demikian. Jadi gerakan yang kita gerakan sekarang ini daripada anggota tubuh kita, tangan kita, semuanya anggota apapun dari tubuh kita saat ini berfungsi, bergerak dengan ketentuan dari Allah, atau yang diam juga dengan ketentuan dari Allah, semuanya mutlak. Lanjut, wasahha, dan telah sahih hadis faman wajada khairan, maka siapa orang mendapati akan kebaikan, falyahmadillah, maka hendaklah memuji dia akan Allah. Artinya apa? Allah memberikan inayah, taufik, hidayah baginya untuk mendapatkan kebaikan tersebut, memberikan fadl, karunia dari Allah terhadapnya untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Itu artinya dari Allah. Wa man wajada ghaira dzalika, dan siapa orang mendapati selain daripada itu, fala yalumanna illa nafsahu, maka janganlah mencaci maki oleh dia illa nafsahu, kecuali akan dirinya. Enggak boleh mencaci maki Allah walaupun itu ketetapan dari Allah. Allah menetapkan itu. Rawahu Muslimun, meriwayatkannya oleh Imam Muslim, min hadis Abi Dzarrin, dari hadis Abi Dzar, anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anillahi, dari Allah azza wa jalla. Nah, ini berarti namanya hadis apa? Hadis qudsi. Ammal awwalu, nah ini penjelasannya. Ammal awwalu, adapun yang pertama, faman wajada khairan falyahmadillah, wa huwa, dan dia bagian yang pertama, man wajada khairan, siapa orang mendapati akan kebaikan, fali annallaha, maka karena Allah, mutafaddilun, memberi karunia, alaihi, atasnya itu orang, bil ijadi, dengan mengadakan, wat taufiq, dan dengan taufik, sehingga itu orang mendapatkan kebaikan, min ghairi wujubin alaihi, dari tanpa kewajiban apapun atas Allah. Ini memberikan pemahaman bahwa hakikat seseorang mendapatkan kebaikan adalah karunia dari Allah, bukan semata-mata karena usaha dia atau pekerjaan dia, tapi hakikatnya adalah karena fadlullah, karunia dari Allah. Nah, Allah sendiri tidak memiliki kewajiban apapun atas makhluknya ini. Orang mukmin, saleh, bertakwa, dimasukkan ke surga oleh Allah, tidak boleh dikatakan wajib Allah memasukkannya ke dalam surga. Allah tidak memiliki kewajiban apapun, tapi masuk surganya seorang mukmin yang saleh itu adalah bifadlillah, karena karunia Allah. Karena karunia Allah, imannya dia dengan karunia Allah, taatnya dia dengan fadl Allah, taufik dari Allah, termasuk hingga dia dimasukkan ke surga adalah juga dengan fadlullah, bukan semata-mata amal solehnya, tapi apa? Fadlullah. Fa ayyusibna fa bimahdil fadli wa ayyu'adzib fa bimahdil adli. Fa ayyusibna fa bimahdil fadli wa ayyu'adzib fa bimahdil adli. Allah memberikan
pahala balasan kebaikan bagi kita adalah murni karena karunia-Nya. Dan jika Allah menyiksa terhadap orang yang Dia kehendakinya atas kemaksiatan yang telah dia kerjakannya, yang kemaksiatan tersebut kejadiannya dengan kehendak Allah, fa bi mahdil adli, maka itu adalah dengan keadilan Allah. Allah Maha Adil karena Allah berbuat pada makhluknya yang semuanya makhluk Allah, semuanya makhluk Allah, ciptaan Allah, manusianya makhluk Allah, nerakanya makhluk Allah. Kezaliman itu hanya tergambar pada sesuatu yang seseorang bertasarruf bukan pada miliknya. Baru di situ ada kezaliman. Bertasarruf itu apa? Berbuat sesuatu yang bukan pada miliknya. Baru tergambar adanya kezaliman. Orang tua mukulin anak seenaknya misalkan, sampai anaknya ngejerit-jerit, zalim namanya. Walaupun anaknya sendiri. Mengapa? Karena anaknya tersebut secara hakiki bukan milik dia. Karena pada hakikatnya dia dan anaknya milik Allah. Ammar minjem motor saya, hampir rusak. Itu namanya bertasarruf bukan pada miliknya. Nah di situ ada unsur kezaliman. Dipakai ke sono kemari, ngisi bensin kagak. Itu namanya apa? Ada gambaran kezaliman di dalam, karena dia bertasarruf bukan pada sesuatu yang miliknya dan semena-mena. Adapun bagi Allah tidak ada gambaran kezaliman. Mengapa? Karena Allah tasarruf, yatasarrafu fi mulkihi atau fi milkihi. Allah berbuat segala sesuatu pada perkara atau pada segala sesuatu yang semua itu adalah milik Allah. Makanya para ulama kita menulis mencatatkan apa? Wa kullu ni'matin minhu fadlun wa kullu niqmatin minhu adlun. Setiap karunia dari Allah adalah dengan setiap nikmat dari Allah adalah karunia darinya, fadl Allah. Tapi siksaan yang timpakan terhadap hambanya adalah dengan keadilan Allah. Nah, penting ini. Ada konsep yang dikemukakan oleh orang-orang Mu'tazilah, yang ini konsep batil, yang disebut dengan istilah al-adl. Di pemahaman mereka berbeda dengan pemahaman al-adl menurut Ahlus Sunnah. Menurut Mu'tazilah, Allah wajib berlaku adil, seperti wajib memasukkan orang mukmin ke dalam surga, memasukkan orang kafir ke dalam neraka, memasukkan orang soleh ke dalam surga, orang fasik ke dalam neraka. Wajib Allah berlaku adil seperti itu. Nah, ini menyesatkan. Itu konsep yang salah ya. Nah, jadi al-adl yang dimaksud oleh orang Mu'tazilah berbeda dengan al-adl yang difahami oleh kaum Ahlus Sunnah. Menurut Mu'tazilah, umpama Allah memasukkan orang mukmin ke dalam neraka, atau sebaliknya umpama Allah memasukkan orang kafir ke dalam surga, itu tidak adil bagi Allah. Tidak adil bagi Allah. Nah, Ahlus Sunnah berkata apa? Kata Ahlus Sunnah, umpama Allah berkehendak memasukkan orang mukmin ke neraka, orang fasik ke surga, Allah berhak melakukan itu dan Allah tidak zalim. Nah, ulama kita membantah konsep Mu'tazilah yang menyesatkan tersebut dengan perkara faktual yang ada di hadapan mata kita. Apa itu? Kata ulama kita membantah Mu'tazilah, anak-anak kecil yang belum memiliki kewajiban. Ada yang sakit tidak? Ada yang sakit tidak? Atau bahkan ada yang mati tidak? Ada yang sakit sampai parah tidak? Ada. Binatang-binatang ada yang sakit sampai parah tidak? Ada. Nah, secara akal seharusnya itu anak-anak kecil tidak boleh dikasih sakit. Mengapa? Karena anak-anak kecil tidak ada yang berbuat dosa. Lah buktinya secara fakta ada yang sakit. Itu menunjukkan bahwa Allah berhak melakukan atas makhluknya ini segala apapun yang Dia kehendaki. Dan itu tidak zalim sedikit pun dari Allah. Allah Maha Adil, memberi sakit kepada anak kecil sekalipun dengan keadilannya. Allah tidak zalim. Paham kan yang maksudnya? Nah, ini yang dimaksud dengan bait syair apa? Alam yarau ila mahul atfala wa shibhaha fahadhiril mihala. Binatang-binatang sakit atau sebagian binatang dikasih sakit oleh Allah, padahal mereka tidak punya dosa sedikit pun. Kan fakta itu di dunia ini. Nah, seharusnya binatang itu karena mereka tidak memiliki kewajiban apapun, jangan sakit punya, jangan dikasih sakit. Di atas konsep Mu'tazilah itu, maka berarti Allah zalim kalau begitu. Kalau Allah ngasih binatang-binatang itu sakit atau anak-anak kecil itu sakit.
Dan itu fakta. Nah, nggak bisa jawab orang Mu'tazilah. Nah, jadi yang benar bahwa segala apapun terjadi pada alam ini dengan ketentuan Allah, dengan ciptaannya, dengan ilmunya, semuanya, dan Allah tidak zalim melakukan apapun terhadap para hambanya ini. Wa kullu ni'matin minhu fadlun wa kullu niqmatin minhu adlun. Lanjut, wa amma tsani adapun yang kedua, dari kembali lagi hadis tadi di atas, man wajada ghayra dzalika fala yulumanna illa nafsahu wa huwa, dan dia paruh kedua dari hadis qudsi di atas, man wajada syarran wa man wajada syarran fala yalumanna illa nafsahu fali'annahu ta'ala, maka karena dia Allah Ta'ala abraza, menampakkan oleh Allah biqudrati, dengan sifat kudrahnya Allah, maka mimmailil abdi, akan apa yang ada dari kecenderungan seorang hamba, as-sayyi'i, yang buruk itu hamba, faman adallahu Allahu, maka siapa orang yang disesatkan akan dia oleh Allah, fabi'adlihi, maka dengan keadilannya Allah, faman hadahu, dan siapa orang memberi petunjuk oleh Allah akan dia, fabi fadlihi, maka dengan karunia-Nya Allah. Hakikatnya seseorang dijadikan sesat adalah oleh Allah, hakikatnya. Al-Quran menyebutkan gitu, yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberikan petunjuk terhadap orang yang dia kehendaki, dan terhadap orang, dan memberikan kesesatan, menjadikan sesat terhadap orang yang dia kehendaki. Keburukan ciptaan Allah. Dalam Quran Allah berfirman, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ma khalaq, dari keburukan yang telah diciptakan. Dalam doa qunut kita membaca waqina, dan hindarkan kami syarra ma qadaita, akan keburukan yang telah engkau ciptakan. Qadaita artinya khalaqta. Nah, jadi asyarr adalah dengan ciptaan Allah, sebagaimana juga al-khair juga ciptaan Allah. Mengapa? Karena al-khair wasyarr mustawiyani fil imkan. Al-khair wasyarr itu sama-sama mungkin akli. Sama-sama apa? Mungkin akli. Ada kejadiannya pada makhluk ini, al-khair wasyarr. Sama-sama apa? Perkara mungkin akli. Nah, kalau dihususkan al-khair ciptaan Allah, lalu asyarr bukan ciptaan Allah, maka berarti menetapkan adanya pencipta kepada selain Allah. Nah, padahal keduanya apa? Mustawiyani fil imkan. Sama-sama mungkin akli. Ya kalau begitu maka berarti dua-duanya sama-sama ciptaan Allah. Masya Allah. Saya merhatikan beberapa zikir itu banyak, bukan beberapa, banyak zikir-zikir itu yang di dalamnya itu menyebutkan kalimat yuhyi wa yumit. Ya, misalkan Nabi sholat kita baca istighfar lalu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Dimulakan dengan lahul mulk. Itu hampir dalam banyak zikir itu mesti menyebutkan itu, untuk memberikan makna bahwa kekuasaan itu sangat mutlak, lahul mulk. Lalu kemudian penyebutan yuhyi wa yumit itu mesti dalam banyak bacaan zikir itu beriringan, disebutkan yuhyi, dia Allah yang menghidupkan, wa yumit, dan dia Allah yang mematikan, supaya kita sadar betul bahwa hidup dan mati kita dengan ketentuan Allah, dengan ketentuan Allah. Itulah mengapa dalam hadis Rasulullah mengatakan la adwa, tidak ada penyakit yang nular. Dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud kecuali dengan takdir Allah, kecuali dengan takdir Allah, bukan penyakitnya sendiri yang menular, tapi hakikatnya dengan ketentuan Allah, hakikatnya dengan ketentuan Allah. Jadi yang dimaksud pada dasarnya tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, lalu setiap orang kena. Enggak begitu, tetapi hakikatnya semua dengan apa? Takdir Allah. La adwa, tidak ada penyakit yang menular. Yang dimaksud kata para ulama illa bi takdirillah, kecuali dengan ketentuan Allah. Jadi semuanya apapun yang terjadi pada alam ini dengan ketentuan Allah. Jadi sebenarnya puncaknya mengapa orang pada takut virus, takut mati. Ya itu takut mati. Terus ada bilang, ya kan matinya begitu jelek banget, kata dibungkus segala itu. Namanya udah mati mah gak ada yang protes. Bukan pengen begitu kita, bukan. Tapi sebenarnya itu kesimpulan akhirnya, takut mati udah. Lalu keduanya gara-gara apa? Banyak baca HP. Nah, iya itu.
Nah, iya, gara-gara apa? Banyak baca WhatsApp, beritanya TV begitu, mulu saban hari. Iya, masya Allah. Nah, gini kita daripada kajian apa nih? Kajian tauhidnya ini, kajian tauhidnya. Tentu bukan berarti kita meninggalkan sebab-sebab keselamatan. Ya, kita mengerjakan sebab-sebab keselamatan tentu. Nah, cuma bagian sini juga seharusnya kita fahami bahwa cari sebab keselamatan itu ada banyak modelnya. Para ulama kita menyebutkan ada namanya sababun adi, ada namanya sababun syar'i. Sababun adi itu adalah sebab yang udah menjadi adat dan kebiasaan. Sakit kepala minum bodrek. Nah, minum obat bodrek dalam hal ini itu namanya apa? Sababun adi. Pakai masker itu namanya apa? Sababun adi. Cuci tangan itu namanya sababun adi. Dan berbagai lainnya. Nah, yang kedua namanya sababun syar'i. Sababun syar'i ini bisa jadi lebih tajam daripada sababun adi. Apa modelnya? Banyak. Baca Quran, berdoa, itu namanya sababun syar'i. Zikir, tahlil, tasbih, tahmid, salawat dan lain sebagainya. Sebenarnya itu kumpul pengajian namanya sababun syar'i. Lah ya iya. Terus kalau ditanya, lah itu bertentangan dengan sababun adi bagaimana itu? Berjamaah itu bagian daripada sababun syar'i. Tentu yang terbaik dalam hal ini adalah menyatukan dua sebab tersebut. Sababun adi juga kerjakan, sababun syar'i juga kita kerjakan. Nah, begitu. Nah, cuman jangan sampai memperbesar sababun adi, sababun syar'i tertinggal. Sababun syar'i itu jauh lebih penting. Sebab-sebab keselamatan harus kita cari. Termasuk yang pokok diantaranya adalah sababun syar'i, itu harus kita kerjakan. Tentu terkait sababun adi itu sebenarnya setiap orang tuh bertingkat. Kalau sababun adi ada kalanya, cuman ini bukan rombongan kita. Orang tidak lagi membutuhkan. Ada sebagian mereka para ulama dalam orang-orang soleh, para wali Allah tidak lagi mengerjakan sababun adi. Tapi ini bukan rombongan kita ini. bukan rombongan kita ini. Al-Imam Ibnu Athaillah Sekandari menulis kitab namanya At-Tanwir fi Isqatit Tadbir. At-Tanwir fi Isqatit Tadbir. Isinya ya kurang lebih gitu, mengarahkan pembaca itu. Kitabnya cakep, mirip dengan Al-Hikam tapi fokus sesuai judulnya, mengarahkan orang supaya apa? Tidak berpangku kepada sabab adi, tidak berpangku kepada apa? Sababun adi. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kerjakan sababun adi ini. Sababun adi ya kerjakan dah. Walaupun segala sebab itu tidak menciptakan akibat masing-masing. Wa indana lil 'abdi kasbun kullifa. Awan pula terusannya. Walam yakun mu'assiran fal ta'rifa. Wa indana, dan menurut kita kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, lil 'abdi bagi seorang hamba itu kasbun, kasab, ada usaha, ada ikhtiar, taujihul 'abdi qasdahu, jadi mengarahkan oleh seorang hamba terhadap tujuannya, itu namanya kasab. Walam yakun mu'assiran fal ta'rifa, tapi begitu kasab itu tidak dengan sendirinya dia apa? Menciptakan akibat, menciptakan asar. Api itu namanya sebab, sifat panas padanya adalah akibat. Nah, sifat panas atau sifat membakar pada dirinya bukan ciptaan api, tapi ciptaan Allah. Begitu. Makanan mengenyangkan pada makanan itu bukan ciptaan makanan, tapi hakikatnya ciptaan Allah. Makanannya ciptaan Allah, sifat mengenyangkan pada dirinya juga ciptaan Allah. Karena itu ada kisah para wali bahkan banyak orang yang enggak makan atau makannya seminggu sekali, makannya setengah bulan sekali. Gitu. Ada para wali begitu. Ada itu, betul. 5 hari sekali. Kalau Amar kebalik itu, sehari 5 kali. Apalah begitu lah. Sekali 5 hari, 5 hari sekali. Sehari 5 kali. Ada itu, kisah-kisah para wali itu. Dia lapar, dia pegang tasbih. Dia bertasbih, dia kenyang. Nah, soalnya itu bukan rombongan kita. Rombongan kita mah dikasih tasbih masuk angin.
Suruh kasih tasbih, ini tasbih. Ngambek dia. Lagi lapar kasih tasbih katanya. Oh, digigitin di tasbih. Rombongan kita jadi masih mengerjakan apa? Sababun adi. Tapi itu tadi sababun syar'i itu jangan lewatkan ya. Karena apa? Karena pada hakikatnya itu tadi yuhyi wa yumit. Allah yang menghidupkan, yang mematikan. Lantas kehidupan dunia ini ya pada akhirnya mati dan habis. Itu pada akhirnya apa? Mati, habis. Kullu man 'alaiha fan. Semuanya habis. Yang penting mau mati bawa iman dan Islam. Nah, yang penting itu matinya bawa iman dan Islam. Bukan pengen mati duluan ini. Dia kata, takut juga itu takut juga itu berarti lah. Masing-masing itu tadi yang kita kaji ini, masing-masing udah ada ketentuannya. Yang umurnya sekian, ini sekian. Umurnya pendek ya pendek, umurnya panjang ya panjang. Semuanya dengan ketentuan Allah. Takut atau berani sama matinya. Yang belakangan sama yang duluan sama-sama mati. Sama-sama mati. Allahu a'lam bishawab.